Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ihsan dengan nomor induk mahasiswa 90200117118. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pasar valuta asing, di mana valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Pasar valuta asing atau falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar yang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Adapun fungsi pasar valuta asing yang terdapat tiga. Yang pertama itu transfer daya beli, yang kedua penyediaan kredit, yang ketiga mengurangi risiko valuta asing. Di mana transfer daya beli di sini merupakan perdagangan internasional yang diperlukan karena pada dasarnya untuk menjual atau membeli sebuah barang di luar negeri kita harus menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tinggal atau negara suatu pihak. Yang kedua, penyediaan kredit, di mana lembaga keuangan yang menyediakan dana bagi orang lain dengan harapan bahwa dana tersebut akan dibayar kembali. Yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing, yang di mana menghindari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan seperti perubahan kurs saat transaksi. Melalui sistem ini diharapkan untuk tidak memberikan dampak buruk terhadap besarnya keuntungan yang diperkirakan. Di sini saya akan membahas tentang pelaku pasar valuta asing, di mana ada beberapa. Yang pertama itu perusahaan, yang kedua individu, yang ketiga bank umum dan perbankan, keempat pialang pasar valuta asing, yang kelima pemerintah, yang keenam bank sentral, di mana perusahaan untuk menghindarkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Yang kedua individu, masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Yang ketiga, bank umum dan perbankan. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain. Yang keempat, pialang pasar falas atau broker. Mereka membantu untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri. Yang terakhir yaitu bank sentral. Bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang. Adapun transaksi pasar valuta asing antar bank. Yang pertama itu transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi swap. Di mana transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Yang kedua itu transaksi forward adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang terakhir, transaksi swap adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Adapun nilai tukar valuta asing dan harga penawaran. Nilai tukar falas ini selalu berubah-ubah setiap waktu. Pergerakan nilai tukar falas atau rate falas ini banyak hal yang mendasarinya, diantaranya adalah devaluasi, depresiasi, dan revaluasi. Adalah penurunan nilai tukar mata uang dengan mata uang negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain.
kedua, nilai nominal dan nilai intrinsik mata uang adalah laporan keuangan dari suatu negara yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari atau ke negara lain selama periode 1 tahun. Yang ketiga, cadangan devisa adalah total dana dari suatu negara, baik itu berupa uang, aset, likuid, atau fasilitas lainnya. Selanjutnya, tingkat inflasi, di mana tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang konsumsi yang terjadi pada kurun waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Selanjutnya, suku bunga nominal adalah suku bunga yang berlaku di suatu negara sebelum dikurangi tingkat inflasi. Yang terakhir, suku bunga real adalah suku bunga yang berlaku di suatu negara setelah dikurangi dengan tingkat inflasi negara itu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.